Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebuah bangsa yang besar tidak hanya dibangun di atas fondasi infrastruktur fisik, tetapi di atas kekuatan karakter dan kecerdasan rakyatnya. Melalui Asta Cita keempat, pemerintah menegaskan bahwa investasi terbaik bagi masa depan Indonesia adalah investasi pada manusia. Kita berbicara tentang transformasi pendidikan yang adaptif, sistem kesehatan yang tangguh, hingga penguasaan sains dan teknologi yang menjadi mesin penggerak kemajuan. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, kami kelompok 1, subkelompok 1, golongan 3 dan 2, angkatan 5, latihan dasar calon pegawai negeri sipil, akan mendiskusikan analisis isu kontemporer Asta Cita keempat, pembangunan sumber daya manusia, strategi penguatan sumber daya manusia Indonesia. Pada slide selanjutnya, pemerintahan Prabowo Gibran berfokus pada penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Kemudian, berkaitan dengan konsekuensi bonus demografi Indonesia sendiri menghadapi jendela bonus demografi hingga sekitar pada tahun 2035. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, peluang ini beresiko menjadi beban demografi yang memicu pengangguran tinggi dan produktivitas rendah. Indikator kunci pembangunan sumber daya manusia. Berikut beberapa posisi Indonesia, negara kita saat ini dalam berbagai indeks. Angkanya adalah 0,54. Menurut Human Capital Index atau World Bank, pada tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 0,54 secara indikator, yang berarti 54% potensi dari Indonesia hanya mencapai 54% dari potensi produktivitasnya. Selanjutnya, Indonesia menurut PISA dari 80 negara hanya menempati peringkat 70-an, yang berarti literasi dan numerasi tertinggal. Selanjutnya, berdasarkan angka stunting yakni adalah 21,6% pada tahun 2022. Sedangkan target pada 2024 mencapai 14%. Selanjutnya, angka yang terakhir adalah 54%. Angka ini adalah partisipasi angka kerja perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer yang pertama. Kualitas pembelajaran dari lulusan dari Indonesia itu belum siap daripada pekerja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka lulusan SMA atau SMK yang belum siap bekerja ketika mereka lulus. Yang kedua adalah tingkat learning poverty tinggi pada anak usia 10 tahun. Learning poverty adalah angka ketika anak usia 10 tahun tidak mampu memahami teks sederhana ataupun membacanya. Yang ketiga, implementasi kurikulum merdeka yang ada di Indonesia masih timpang antar daerah. Hal ini dibuktikan dengan infrastruktur, sarana, dan prasarana antar daerah masih sangat berbeda. Hal ini menyebabkan isu kritis yakni adalah mencetak lulusan adaptif, ekonomi digital, dan otomisasi di Indonesia masihlah sulit. Selanjutnya, untuk isu kontemporer, yaitu di bidang kesehatan, pertama adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi yang secara kronis. Nah, stunting ini mempengaruhi perkembangan kognitif dan juga produktivitas jangka panjang. Kemudian, adanya akses layanan kesehatan primer di daerah 3T yang masih terbatas. Dan juga saat ini ada program makan bergizi gratis untuk menghadapi tantangan stunting ini, namun adanya tantangan logistik dan juga anggaran yang begitu besar. Nah, sehingga terdapat isu kritis yaitu apakah efektivitas intervensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ini berjalan secara optimal atau tidak. Kemudian yang pertama adanya belanja R&D di Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh di bawah rata-rata ASEAN. Kemudian adanya brain drain. Brain drain adalah talenta-talenta yang berasal dari dalam negeri itu
banyak bekerja di luar negeri. Gitu. Kenapa? Karena ekosistem riset domestik yang kurang kompetitif. Kemudian adanya keterkaitan industri, perguruan tinggi yang lemah, dan juga riset yang kurang komersial. Sehingga menyebabkan isu kritis yaitu bagaimana membangun ekosistem inovasi yang menarik talenta dan juga modal. Selanjutnya yaitu isu kontemporer mengenai kesetaraan gender dan inklusi. Yang pertama, partisipasi perempuan di STIM dan posisi kepemimpinan masih minim. Kedua, penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses dan infrastruktur. Yang ketiga, ada regulasi afirmatif ada, tapi implementasi di daerah masih sering lemah. Sehingga terdapat isu kritis, transformasi budaya, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Yaitu selanjutnya ada isu kontemporer pertama di bidang pemuda dan ketenaga kerjaan. Pengangguran terbuka didominasi di usia muda, yaitu di umur 15 sampai 24 tahun, yaitu masih di angka 14 sampai 16%. Yang kedua, mismatch-nya antara keahlian kelulusan dan kebutuhan industri. Itu belum setara. Yang ketiga yaitu ada perlindungan sosial bagi pekerja informal di GIG ekonomi masih minim. Itu sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh kontrak jangka pendek, pekerja lepas atau freelance, dan pekerjaan berbasis proyek atau fleksibel. Sehingga menimbulkan isu kritis, yaitu menjembatani kesenjangan keterampilan atau skill gap secara cepat dan masif. Selanjutnya ada tantangan lintas sektor pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama ada anggaran dan prioritas. Yang pertama itu di prioritas itu ada program ambisius seperti makan gratis, beasiswa, revitalisasi vokasi. Nah, itu tuh membutuhkan pendanaan besar di tengah tekanan fiskal. Yang kedua, ada koordinasi pusat dan daerah. Banyak program sumber daya manusia itu yang gagal karena kapasitas Pemda yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada data dan evaluasi. Sistem monitoring real time itu masih lemah sehingga sulit mengukur dampak program secara akurat. Yang keempat, ada disrupsi teknologi. Otomatisasi dan AI itu mengancam pekerjaan rutin sehingga sumber daya manusia itu perlu menambah skill-nya. Selanjutnya ada peluang strategis penguatan sumber daya manusia. Digitalisasi pendidikan dapat memperluas akses ke daerah terpencil sehingga di daerah terpencil pun bisa tersebar pendidikan. Yang kedua ada kolaborasi industri kampus melalui program seperti magang, dual system, dan riset bersama. Yang ketiga ada investasi pada early childhood development seperti PAUD, perbaikan gizi, dan imunisasi. Itu memberikan return tertinggi dalam jangka yang panjang. Yang keempat ada ekonomi hijau dan kreatif, membuka lapangan kerja baru yang sesuai dengan profil demografi muda di Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan dari mengawalnya Astacita keempat. Keberhasilan Astacita keempat sangat bergantung pada konsistensi anggaran, kualitas implementasi di daerah, dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Tanpa eksekusi yang kuat, bonus demografi beresiko menjadi liability, bukan aset bangsa. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat diraih jika kita bergerak bersama dalam semangat inklusivitas. Mari kita bangun bangsa yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan kuat dalam sportivitas. Dengan sumber daya manusia yang unggul dan penguasaan teknologi yang mumpuni, kita akan melangkah pasti menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.